Selamat pagi, saudara-saudari keluarga Good Morning Jesus. Selamat datang kembali di dalam acara GMJ pada hari Rabu, tanggal 29 April 2026. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan, berbicara bagaimana para rasul diutus ke berbagai tempat. Namun sebelum kita mulai, saya sangat berharap teman-teman semua sudah melakukan pujian penyembahan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, sehingga kita akan semakin peka terhadap suara Tuhan untuk mengalami transformasi hidup. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya selalu memulainya dalam bentuk sharing terlebih dahulu. Saudara, pernah suatu hari saya membuat artikel yang memiliki clickbait cukup menarik. Jadi kalau teman-teman yang nggak tahu, clickbait itu adalah dimana seperti sebuah judul yang membuat kita itu penasaran, ingin mengetahui isinya. Judulnya pada saat itu adalah ketika seseorang tidak ikut di dalam pelayanan, maka dia pasti tidak diselamatkan. Wah, banyak orang. Ini hanya artikel pribadi, nggak saya berikan ke banyak orang, saya berikan ke teman-teman komunitas saya sendiri. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang punya pendapat yang berbeda. Nah, sebenarnya adalah kalau waktu itu saya ingin mengetahui pendapat mereka itu tentang diutus itu seperti apa. Ada yang merasa diutus hanya di keluarga saja cukup. Ada yang merasa diutus di diutus di orang-orang tertentu atau di komunitas tertentu sudah cukup. Nah, pada hari ini kita akan belajar dari bacaan pertama dari bacaan harian Gereja Katolik. Apa sih arti perutusan bersama bimbingan Roh Kudus yang lebih dalam? Sehingga ketika kita hidup, kita ini tidak hanya tidak tahu apa yang kita lakukan. Kita mungkin secara rohani tidak tahu apa tujuan kita, diutus kemana kita. Dan kita mungkin tidak tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari saudara, kita mulai di dalam doa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Hamba-Mu mengucap syukur ketika pada hari ini Kau boleh berikan kesempatan kami bangun pagi untuk melakukan pujian penyembahan dan mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa melalui bacaan hari ini, suara-Mu, firman-Mu akan tertanam kuat di batin kami untuk mengalami transformasi hidup. Dan ketika kami boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu, maka mukjizat-mukjizat pun akan terjadi, membuka jalan di mana kami bisa melangkah menuju rancangan-Mu yang indah dan penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Urapi anak-Mu ini, biarlah segala yang diperkatakan bukan dari kehendak anak-Mu ini, tetapi Kau siapkan firman-Mu untuk boleh hamba ucapkan. Berikanlah hamba hikmat yang berasal dari Engkau, bukan hikmat karena kehendak hamba sendiri. Dan kiranya firman ini juga Kau boleh tanamkan di setiap hati kami, hamba-Mu maupun keluarga-keluarga Good Morning Jesus, sehingga hati kami boleh lebih terbuka mengalami kesatuan kasih. Terima kasih Tuhan. Acara Good Morning Jesus ini adalah acaramu yang luar biasa. Beracaralah sebebas-bebasnya. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, saya akan buka terlebih dahulu bahwa hari ini bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 12 ayat 24 sampai dengan 13. Bab 12 sampai dengan bab 13 ayat 5. Saya ulangi lagi, Kisah Para Rasul bab 12 ayat 24 sampai dengan bab 13 ayat 5a. Dan kita akan melihat ayat demi ayat ini memiliki makna seperti apa. Saya akan baca. Tetapi firman Allah makin tersebar dan makin banyak didengar oleh orang.
Setelah Barnabas dan Saulus menyelesaikan tugas mereka, kembalilah mereka dari Yerusalem dan membawa Yohanes yang disebut Markus. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Herodes raja wilayah itu. Herodes ini adalah Raja Herodes Agripa yang pertama ya. Dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh oleh Roh Kudus, pergilah Barnabas dan Saulus ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setibanya di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Nah, demikianlah sabda Tuhan. Saudara, kali ini saya tidak akan menjelaskan nama-namanya, karena kalau teman-teman bisa melihat ya, di sini ada nama Lukius, kemudian ada nama Simeon yang disebut Niger, kemudian ada yang dinama ke kota itu Seleukia, kemudian Siprus ya. Saya tidak akan membahas karena waktunya akan terlalu panjang. Teman-teman bisa search di Google, itu di mana-mana saja siapakah orang-orang tersebut. Saya rangkum aja jadi satu. Mereka adalah murid-murid Kristus ya. Jadi saya seperti itu aja. Kemudian kota-kotanya pun masih di sekitar kota-kota di Asia Tengah seperti itu. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu ayat kali ini. Dimulai dari yang pertama, dikatakan bahwa Kisah Para Rasul bab 12 ayat 24 dikatakan di sini, "Tapi firman Allah semakin tersebar dan semakin banyak didengar oleh orang." Nah, dalam hidup kita, kalau kita berbicara firman Allah semakin tersebar dan semakin didengar banyak orang, yang selalu kita anggap itu adalah, wah, itu berarti kita semua harus menjadi seorang pewarta. Ya, kita seorang harus berkhotbah di perempatan-perempatan jalan. Ya, kita mungkin harus, atau mungkin kita punya pandangan, wah, kita ini harus masuk televisi untuk memberitakan firman Tuhan. Banyak hal-hal spektakuler. Ya. Dan tentunya ketika kita banyak hal-hal spektakuler ini, kita fokus mencari hasilnya. Berapa banyak dari kita seringkali ketika kita melakukan pelayanan, kita itu berharap, oh, dia sudah bertobat, kita fokus kepada hasil. Nah, di sini dikatakan bahwa firman Allah semakin tersebar dan semakin banyak didengar oleh orang. Artinya apa? Dikatakan firman Allah tersebar, itu artinya bahwa setiap dari kita memiliki tugas untuk memberitakan firman Tuhan. Tugas kita memberitakan firman Tuhan supaya didengar oleh orang. Nah, memberitakan sebuah tindakan yang kita lakukan ketika melayani Tuhan. Tetapi tidak terlihat di sini, bacaan ini, saya melihat bahwa supaya firman Allah, supaya kita bisa melihat pertobatan orang itu melalui firman Allah. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ayat pertama ini menunjukkan sebuah kondisi di mana saudara lakukan terbaik apa yang ada di dalam diri Anda. Serahkan hasilnya ke Tuhan. Saya punya sebuah prinsip di keluarga saya, bahwa saya selalu mengajarkan anak-anak saya belajar yang baik. Nah, kebetulan anak saya sekolah ya, belajar yang baik. Nilainya biar Tuhan yang tentukan. Bukan bagianmu untuk menentukan hasil. Saya katakan seperti itu. Bukan bagianmu untuk menentukan hasilnya. Oh, misalnya, saya kerja, maka saya wajib dapat 1 miliar. Aku harus kerja 1 miliar. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh punya tujuan. Di mana yang ingin saya katakan bahwa tujuan itu membantu kita untuk arahnya kemana. Misalnya tadi ya, saya kerja target 1 miliar. Kita punya tujuan, targetnya 1 miliar. Maka itu kan di depan ya. Kemudian kita jalan, kita lihat, oh ternyata pada akhir tahun hasilnya misalnya 800 juta, misalnya ini ya. Nah, ini adalah bahwa sebuah dimana kita itu tidak fokus pada, kita punya tujuan tetapi tidak fokus pada tujuannya. Kita fokus pada apa yang kita lakukan terbaik, berjalan mengarah ke sana. Nah saudara, banyak dari kita itu seringkali punya tujuan, mata kita bukan tertuju pada Tuhan tetapi tertuju pada tujuan, sehingga ketika nggak sampai hasil itu kita seringkali stres. Nah, di sini dikatakan bahwa firman Allah tersebar, bagian kita lakukan yang terbaik
apa yang saat ini kita lakukan. Saya kasih contoh lainnya, mungkin nggak hanya dalam masalah pekerjaan atau uang. Misalnya dalam hal gini, ini agak berat sedikit ya. Misalnya ada saudara kita yang sakit, atau ada mungkin anak kita yang sakit gitu ya. Fokus kita punya tujuannya adalah kesembuhan. Setelah kita punya tahu kesembuhan, berarti kan kita tahu jalannya menuju kemana. Kemudian kita fokus pada perbuatan kita untuk membawa ke dokter, memberikan obat dan sebagainya, sehingga memastikan apakah anak ini sebaik mungkin untuk sembuh, seperti itu. Tapi hasil akhir kita serahkan kepada Tuhan, sehingga ketika anak ini nggak sembuh, sehingga ketika anak ini sembuh, jadi baik ya, nggak sembuh atau sembuh, kita tetap bisa mengucap syukur. Ini hasil yang terbaik. Ketika kita tidak mencapai tujuan kita, bukan berarti gagal, selama kita melakukan yang terbaik. Ini adalah yang saya pelajari dari istri saya. Istri saya sendiri adalah, dia punya tipikal orang yang melakukan yang terbaik. Dia punya fokus melakukan yang terbaik. Ketika dia melakukan yang terbaik di dalam Tuhan, dia melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, ya, bukan untuk dirinya. Dia katakan, Tuhan, aku tuh pengen ke posisi ini di dalam pekerjaan, tapi aku serahkan kepadamu. Oke, aku punya tugas tanggung jawab bekerja di sini, maka aku melakukan yang terbaik. Bahkan terkadang dia itu sampai lupa tujuannya. Saudara, luar biasa. Ketika dia boleh belajar melakukan yang terbaik, menyerahkan kepada Tuhan hasilnya, meskipun dia punya tujuan arahnya, dan Tuhan mengangkat dia tinggi sekali. Ketika Tuhan mengangkat dia jabatannya sangat tinggi, mungkin ketinggian itu tidak mencapai jabatan yang dia inginkan, tetapi jabatan lain yang dia dapat. Nah, itulah saudara. Di sana dia tetap mengucap syukur. Tuhan, aku memang nggak dapat A, tapi kau berikan B. Dua-duanya sama luar biasa. Saudara, ini contoh bahwa tugas kita adalah memberitakan firman Tuhan. Artinya apa? Lakukan yang terbaik bagian kita. Kalau kita sebagai orang tua, beritakan firman Tuhan ke anak kita. Hasilnya, misalnya anak kita masih, maaf ya, mungkin gak mau percaya Tuhan, masih nakal, masih ngelawan Tuhan, itu bagian Tuhan yang akan merubah. Bagian kita lakukan yang terbaik. Baik ini di dalam pekerjaan, di dalam menunggu teman-teman yang saudara kita mungkin yang sakit, kita melakukan yang terbaik. Kita mungkin di dalam berusaha, mungkin dalam pelayanan, lakukan yang terbaik. Seringkali ketika kita pelayanan, kita melakukan yang terbaik, dan kita merasa nggak lihat hasilnya. Oh, nggak ada yang bertobat kok, nggak ada yang dijamah. Karena bagian kita itu bukan menentukan hasil, tetapi bagian kita melakukannya demi Tuhan. Kita lanjutkan Kisah Para Rasul selanjutnya di ayat yang kedua. Jadi memang agak sedikit lompat-lompat ya, karena satu ayat itu bisa dirangkum dalam satu makna. Kisah Para Rasul bab 13 ayat 2. Nah, dikatakan di sini, pada suatu hari ketika mereka menyembah kepada Tuhan dan berpuasa, Roh Kudus bekerja. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Nah, saudara, di Antioquia, ini saya baca sedikit ya, dikatakan bahwa orang percaya tidak hanya memperdebatkan ide, sementara mereka menyembah Tuhan dan berpuasa, dan Roh Kudus berbicara. Ini penting untuk kehidupan sehari-hari. Karena dalam hidup kita, itu pilihan selalu ada. Pilihan tuh nggak hanya saya bilang pilihan besar, menikah, tidak menikah, mengambil pekerjaan A atau mengambil pekerjaan B, mungkin menunda dulu punya anak atau mau langsung punya anak. Nggak selalu pilihan yang spektakuler. Kadang-kadang pilihan-pilihan kecil pun itu terjadi dalam hidup kita. Contoh, kita kerja, mau menghubungi customer, kita mau cari marketing gitu ya, kita menghubungi customer A dulu atau customer B, yang mana dulu? Saudara, nggak usah jauh-jauh, bahkan kita mau makan soto atau mau makan kare atau mau makan sate, itu pun adalah pilihan. Hidup kita ini pilihannya itu luar biasa, ya, nggak bisa dihitung sudah. Saya berangkat kerja, saya pakai baju ini deh, mau baju ini apa baju hitam, itu aja pilihan. Saudara, alangkah indahnya jika kita sebagai anak-anak Tuhan, kita benar-benar dekat sama Tuhan, dan Tuhan bisa menuntun kita pilihan demi pilihan. Dikatakan di sini kan, mereka khususkanlah pada suatu hari ketika mereka menyembah Tuhan dan berpuasa, Roh Kudus berkata, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi Roh Kudus berbicara kepada murid-murid Yesus untuk dua orang ini mau saya khususkan untuk mengutus ke sana. Bagaimana penerapannya dalam hidup kita sehari-hari? Dikatakan di sini adalah berpuasa dan menyembah ya, dan berpuasa. Oke, saya ringkas berdoa dan berpuasa. Saudara, berdoa dan berpuasa itu punya kuasa yang powerful sekali. Pernah suatu hari ada orang tanya kepada saya, anak muda, kenapa kita harus berpuasa? Kenapa berdoa saja nggak cukup?
Kenapa harus berpuasa? Dan Tuhan mengatakan bahwa jenis setan ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa, kan seperti itu. Secara simpel, ya secara mudahnya saja, ketika kita berpuasa, itu kita sedang menyatukan penderitaan kita kepada Tuhan. Kita mengalami persatuan rohani yang luar biasa. Ya. Kalau analoginya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ini saya pernah temui dalam sebuah kasus yang menurut saya cukup luar biasa ya. Jadi ada seorang anak muda lah, remaja gitu, kena kanker gitu ya. Dia kena kanker yang membuat rambutnya gundul, sehingga dia itu malu kalau ke sekolah. Teman-temannya satu geng 5 orang berkunjung kepada anak-anak ini, dan kemudian melihat anak ini kok gundul dan dia malu ke sekolah dan sebagainya. Kelima anak ini itu mereka sepakat untuk menggundulkan kepala mereka semua, ya baik cowok cewek ya, nggak hanya cowok aja, cowoknya menggundulkan kepala semua. Mereka mengajak anak ini ke sekolah. Ya kebetulan anak ini sudah mulai sembuh dan bisa keluar ya. Jadi 6 orang ini menuju ke sekolah gundul semua. Karena tindakan 5 orang yang gundul ini, satu anak yang gundul ini tidak malu lagi dan memiliki keberanian. Itu secara analogi mudahnya ya. Tetapi ini kita ngomong secara rohani. Tetapi kita belajar ketika kita berpuasa, kita menyatukan penderitaan kita kepada Tuhan. Dan membuat kita itu semakin dekat dengan Tuhan, semakin kompak dengan Tuhan. Dan akhirnya kita itu bisa mendengarkan Tuhan lebih dan lebih lagi. Saudara, ketika kita sudah bisa dalam tanda kutip sekehendak dengan Tuhan, hidup akan lebih mudah. Setiap pilihan kita punya keyakinan. Ada kesalahan dalam pemilihan, mungkin karena kita kurang peka, buat kita itu tetap bisa mengucap syukur, nggak kecewa. Dan pada saat itu kita akan lebih peka terhadap suara Tuhan. Saya kasih contoh dalam diri saya sendiri. Saudara, saya ini orang ekonomi, cowok, logik banget. Saya lebih ke arah logik daripada ke arah hati, kepada perasaan. Kalau istri saya terbalik, dia penuh belas kasihan. Dia logiknya, dia nggak terlalu berpikir panjang. Karena bagian saya itu malah yang berpikir panjang, planning semuanya. Saya kasih contoh. Saya lupa kejadiannya, tetapi saya ingat situasinya ya. Jadi ketika kita anggap aja berdua berjalan kemana gitu ya, kita melihat seorang pengemis. Kasihan ibu tua aku. Bagi istri saya, kasihan. Nah, bagi saya, ya udah pengemis. Sudah hanya pengemis saja. Selesai, nggak ada apa-apa gitu. Saya jalan aja. Kemudian istri saya bilang kepada saya, coba kita sisihkan sesuatu, belikan sesuatu untuk pengemis ini. Logik saya main, saudara. Saya hitung, nggak cukup ini uangnya. Bagi saya misalnya, saya bawa uang 5.000, kita mau belanja 3.000, belanja ini, misalnya beli roti 3.000, beli sabun, misalnya 1.500, kemudian beli misalnya beli camilan 500 gitu ya. Jadi pas 5.000, nggak cukup untuk mau kasih itu. Saya logik, nggak bisa dibantu, titik. Nah, hebatnya Tuhan. Karena saya tuh kagum ya, hebatnya Tuhan. Ketika saya udah logik, udah fix, karena pagi itu sekali lagi saya sudah mulai dalam doa, saya bisa mendengarkan suara Roh Kudus. Dia itu menyentuh hati saya, dan dia berkata, kalau bahasa Timbuktunya, gak sakno ta, kayak gitu. Atau bahasa Indonesianya adalah, apakah kamu tidak kasihan kepada orang tua itu? Saudara, sesuatu yang bagi saya logik, saya mendengar suara Roh Kudus menggerakkan hati saya, logik saya berubah. Saya katakan, ya oke, coba saya hitung ulang. Akhirnya saya hitung, ini bisalah dikurangi, ini bisa dikurangi. Akhirnya uangnya cukup. Saya belikan sesuatu dan saya berikan kepada pengemis tersebut, sehingga pengemis itu boleh mengalami sukacita. Saudara, lihat, ketika seseorang itu dekat dengan Tuhan, ketika dia sudah punya planning, kekerasan hati, logiknya, Tuhan akan menggerakkan hati untuk merubahkan logik itu dan melembutkan hati kita untuk berpikir lebih fleksibel sehingga semua tujuan tercapai. Itulah indahnya kalau kita bisa hidup dengan bimbingan Tuhan. Seperti ini kan? Mereka hidup, mereka tahu, oke, sekarang ini Barnabas dan Saulus pergi karena akan kutentukan, aku punya tujuan untuk mereka. Coba bayangkan kalau para murid nggak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mereka pujian penyembahan selesai, sudah. Padahal ada kota lain, ada daerah lain yang butuh diinjili, butuh mendengarkan sabda Tuhan. Seperti itu. Ayat berikutnya kita berkata bahwa ini dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 3 sampai dengan 4 ya. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah mereka meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh oleh Roh Kudus, pergilah Barnabas dan Saulus ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar
ke Siprus ya tadi ya. Nah, teman-teman, di sini kita perhatikan. Maka berpuasa dan berdoalah mereka meletakkan tangan atau istilahnya mendoakan, kemudian membiarkan keduanya pergi. Sekarang saya tanya kepada teman-teman sebagai orang tua, berapa banyak dari kita sebagai orang tua meletakkan tangan di atas kepala anak-anak kita ketika mereka berangkat sekolah, ketika mereka mungkin pergi ke mall bersama temannya, ketika mereka mungkin pergi ke les-lesan, apakah kita meletakkan tangan ke atas mereka? Oke lah, mungkin kita pagi hari, Bro Budi, aku pagi hari harus berangkat kerja dulu, nggak sempat ketemu anak-anak. Paling tidak, sebelum kita berangkat kerja, kita letakkan tangan kita ke atas anak-anak kita, berkati mereka. Katakan bahwa kuutus engkau, kemanapun kau pergi, Tuhan menyertaimu. Kita orang tua diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mendoakan anak-anak kita, untuk memberkati mereka, untuk membimbing mereka, untuk melindungi mereka semua. Dan kuasa itu dari Tuhan, saudara. Sehingga ketika anak kita itu diutus ke sekolah, ke les-lesan, ke jalan-jalan ke mall, Roh Tuhan menyertai mereka. Karena kita dengan Tuhan bekerja sama untuk memberkati mereka. Saudara, ini sangat penting sekali. Ya, setiap dari kita diutus. Setiap dari kita punya tugas. Setiap dari kita, ini contoh perutusan ya. Anak kita diutus, kita juga diutus. Setiap pagi kita datang memuji dan menyembah Tuhan, kita diutus. Nah, di sini menariknya bahwa apakah kita sadar kita ini sedang berjalan di dua dunia? Dunia duniawi dan dunia spiritual, okelah, dunia rohani. Artinya apa? Setiap dari kita itu diutus untuk menjalankan dua dunia ini dengan talenta yang telah Tuhan berikan. Saya kasih contoh. Contoh ya, paling simpel. Saya marketing. Maka tugas saya di dunia, jualan barang supaya dapat duit, supaya bisa menghidupi keluarga saya. Saya marketing, maka di dunia spiritual, dunia rohani, saya jualan firman Tuhan, artinya memberitakan firman Tuhan. Inilah. Artinya apa? Bahwa sebuah talenta itu bergerak di dua dunia. Kita bukan manusia yang hanya di dunia saja, dan kita bukan manusia yang hanya di surga saja atau di dunia rohani saja. Tetapi kita jalan di dua-duanya, dan Tuhan menghendaki bahwa kita menggunakan talenta ini untuk berjalan di dua-duanya. Bro Budi, saya seorang akuntan. Apa yang bisa saya lakukan dengan firman Tuhan? Loh, banyak saudara. Akuntan, mungkin kita ngitung keuangan perusahaan. Akuntan, mungkin kita menghitung keuangan komunitas. Loh, bisa kan? Bro Budi, saya ini seorang penyanyi. Kita nyanyi di teater-teater, kita dapat duit. Kita nyanyi di komunitas praise and worship, di dalam gereja, ikut paduan suara. Jadi itu, makanya kenapa saya yakin, saya semakin yakin bahwa setiap dari kita itu wajib pelayanan. Saya tidak katakan pelayanan itu harus spektakuler, enggak, harus di atas panggung, enggak. Bahkan kalau kita orang nge-gym, misalnya kita PT ya, kita personal trainer. Oke, kita kerja di tempat fitness, kita bimbing orang supaya ototnya kuat. Loh, Anda dengan otot yang sama bisa angkut-angkut karpet untuk nyiapin tempat umat duduk, ya kan? Itu kan bagian pelayanan. Dari sanalah sebenarnya dari sanalah dengan secara halus saya tarik membuat judul sedikit clickbait. Kalau tidak pelayanan, tidak masuk surga. Jadi sebenarnya maknanya bahwa kita ini dipanggil pelayanan di dunia maupun di surga. Kalau kita, di dunia dan di rohani. Kalau kita hanya di dunia saja, kita nggak ngurus surga, kita nggak pelayanan di gereja nggak akan masih punya masa depan. Coba bayangkan, semua umat Kristiani, semua talentanya dibuat kerja, bangun rumah, happy, urusan duniawi. Gereja akan tutup, saudara. Kenapa? Nggak ada yang ngitung keuangan gereja. Nggak ada yang mungkin mungkin kontraktor ya, mungkin dia bangun perumahan untuk jual. Nggak ada yang bangun gedung gereja. Nggak ada yang menghitung keuangan gereja. Nggak ada yang menjahit untuk baju-baju umat atau mungkin baju pemimpin gereja. Nggak ada, karena lebih baik kita jahit baju untuk dijual kembali. Itulah alasannya. Ketika kita melayani di dua dunia, kita diutus Tuhan di dua dunia, maka kerajaan dunia kita ya, maksudnya saya bukan bilang kerajaan dunia ini, tetapi kita membangun kehidupan di dunia kita dan membangun kehidupan rohani kita, itu sama-sama berjalan. Saudara, saya percaya Anda dan saya diberkati luar biasa. Saya percaya Anda dan saya diberikan talenta yang luar biasa. Kalau kita tidak ada tujuan hidup, nggak mungkin Tuhan ciptakan kita. Nggak mungkin. Batu di kerikil di pinggir jalan aja punya tujuan bagi Tuhan.
membangun fondasi sebuah jalan. Setiap dari kita diciptakan ada tujuan, dan saya percaya Anda juga sedang diutus. Dimanapun Anda berada, perutusan bukan berarti selalu yang besar, spektakuler di atas panggung, penginjilan di jalan-jalan, tetapi mengenalkan Tuhan dari contoh hidup. Ada kesempatan bersaksi, nggak hanya contoh hidup ya. Seringkali cuma contoh hidup, aku berbuat baik doang, tapi nggak pernah ngomong Tuhan, nggak pernah bersaksi kebaikan Tuhan. Orang nggak akan sadar. Kita perlu sedikit gebrakan, kalau saya katakan mungkin gebrakan dan gerakan. Karena saat ini adalah momen dimana kita ini kan sedang di akhir zaman, dan semua dari tindakan kita akan dipertanggungjawabkan. Saudara, Tuhan sudah sangat sayang kepada kita. Dia sudah berkorban di kayu salib. Paling tidak kita punya sedikit yang bisa kita berikan dari kebaikannya. Kita yang membalas kebaikan dari kebaikannya yang tak bisa dihitung kembali. Mari saat ini kita berdoa bersama, teguhkan hati, kita bangun fondasi iman kita, berdoa, kalau berpuasa juga oke. Kemudian kita juga belajar untuk peka kepada Tuhan dalam menjalani hidup kita di dalam dua dunia ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Ketika kami boleh sadar, belajar dari Saulus dan Barnabas, bahwa mereka adalah umat-Mu yang luar biasa. Mereka hidup di dalam komunitas, mereka Kau bimbing, mereka boleh praise and worship, mereka boleh berpuasa, dan mereka juga boleh mengikuti sakramen Ekaristi. Itu memberikan kekuatan bagi mereka untuk hidup menjalani perutusan dari mereka. Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami hidup, bukan berarti kami hanya menumpuk harta duniawi, hanya having fun atau senang-senang aja di dunia ini. No. Kita punya tujuan yang lebih besar, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau telah memberikan kami sebuah tujuan, menjadi berkat di dunia, baik secara duniawi maupun juga membangun kerajaan-Mu di dunia ini secara rohani. Tuhan, ingatkan kami apa yang bisa kami berikan kepadamu, bahwa kami percaya Kau ciptakan setiap dari kami punya tujuan. Kau boleh urapi kami sehingga hati kami juga semakin peka. Ajaran kami untuk seringkali mendengarkan sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin lewat bacaan harian, doa harian, melalui firman di internet dan sebagainya, sehingga membangun fondasi yang kuat bagi kami untuk menjalani perutusan kami. Tuhan, sebagaimana Kau mengutus murid-murid-Mu, utuslah anak-anak-Mu ini. Kami siap Kau utus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga bersepakat, bersatu hati, berdoa bagi para keluarga GMC yang saat ini mungkin sedang mengalami sakit penyakit, khususnya Rachel Tuhan, yang juga boleh anak yang kecil ini mengalami sakit yang sangat parah. Kami hanya bisa berharap kepadamu. Kami belajar melakukan yang terbaik bagian kami, tapi hasil Engkau yang menentukan. Kami tidak berani melangkahi kehendak-Mu, tapi kami boleh tetap sujud di hadapan-Mu, berharap yang terbaik, dan juga melakukan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk bagi para keluarga GMC yang saat ini mungkin di dalam pekerjaannya mengalami stagnan. Saat ini Kau juga boleh berkati mereka Tuhan. Kau boleh bukakan peluang-peluang baru. Ajarkan mereka melakukan yang terbaik, dan Kau yang akan mengangkat mereka. Bukan mereka yang berusaha mengais-ngais jabatan, mengais-ngais cari cara licik untuk menang. No. Kami melakukan yang terbaik di dalam kejujuran. Kau yang akan mengangkat mereka. Kau akan membukakan peluang-peluang bagi mereka. Dan Kau akan membawa mereka ke tempat lain jika tempat itu ingin menjatuhkan saudara-saudari GMC yang sudah berusaha yang terbaik. Kami juga berdoa bagi mereka pasangan suami istri, siapapun Tuhan, bagi keluarga GMC yang menikah dan memiliki anak. Kau boleh berkati mereka Tuhan, sehingga mereka juga boleh punya kuasa untuk membimbing anak-anak mereka semakin dekat dengan Kau. Berkati juga keuangan keluarga mereka. Dan saat ini, bagi mereka yang rindu pasangan hidup, bagi keluarga GMC, Anda boleh letakkan tangan Anda di dalam dada Anda. Tuhan, sebagaimana Kau lihat keluarga kami GMC yang single saat ini, apabila mereka ingin pasangan hidup, Kau boleh jamah mereka, Kau boleh angkat mereka, Kau boleh perbaharui karakter mereka, Kau boleh inisiatifkan mereka Tuhan, apa yang harus diperbaiki dari karakternya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang dekat dengan Engkau, sehingga mereka memancarkan cahaya ilahi-Mu dan Kau mempertemukan mereka untuk dengan pasangan yang tepat seiman, untuk mereka boleh membangun kerajaan Allah
di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh selesai mendengarkan sabdamu, dan kami akan beraktivitas, dan izinkan kami juga untuk mendengar setiap kehendak-Mu dalam setiap pilihan kami. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk keluarga Good Morning Jesus. Semoga firman hari ini menguatkan kita semua, menguatkan saya juga, dan kita boleh menjadi berkat bagi semua orang. Sampai jumpa di acara Good Morning Jesus berikutnya.